Anda menyaksikan NTV Prime Dialog. Bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sumatera Utara menyebut 7 perusahaan sebagai penyebab utama banjir disertai longsor yang menerjang wilayah Tapanuli. Menurut Walhi, banjir disertai longsor disebabkan pembalakan liar hutan secara masif. 7 perusahaan yang masuk daftar hitam Walhi dituding merusak ekosistem harangan Tapanuli di wilayah Batang Toru yang merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara. Secara administratif, harangan Tapanuli Batang Toru terletak di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Kita jelajahi isu 7 perusahaan yang jadi penyebab bencana ekologis di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara agar realitanya mudah dipahami bersama Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara, Walhi Sumut Riyanda Purba yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Rian. Ya, selamat sore, Bang. Terima kasih bergabung telah bersama kami di NTV Prime Dialog. Sebelum kita bahas 7 perusahaan yang Walhi sudah rilis terkait hal ini, apakah Walhi sebelumnya pernah mengungkap potensi bencana akan terjadi di Sumatera Utara? Dan bagaimana kemudian respon yang didapat Walhi dan apa yang kemudian harus dilakukan untuk mencegah ini terjadi pada saat itu? Nah, yang pertama kita sudah merespon ya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir beberapa ancaman kerusakan lingkungan sejak lama ya kita lakukan itu. Seperti misalnya kita merespon pembangunan infrastruktur PLTA Batang Toru, yang juga kita sampaikan selalu kepada publik, kepada pemerintah, itu akan dampak bencana banjir, erosi, longsor di masa depan. Nah, ini juga selalu kita sampaikan. Begitu juga dengan misalnya pertambangan emas, tambang PT Aginkot Resource, yang turut juga berkontribusi pada pembukaan dan perluasan areal eksploitasinya, ataupun untuk pembangunan infrastruktur barunya begitu. Baik, Mas Rian, sebelum saya menanya lebih lanjut, apa peran dari masing-masing perusahaan ini dalam kerusakan ekosistem di Sumatera Utara untuk memperjelas perbandingan antara faktor alam dan manusia menurut Walhi, bagaimana hitung-hitungannya? Nah, hitung-hitungan kita jelas gini, Bang. Kita sadar ada misalnya cuaca yang terus-menerus hujan dalam kurun waktu seminggu terakhir November kemarin, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Nah, ini merupakan wilayah yang dampaknya paling parah. Nah, hubungannya adalah bahwa wilayah kabupaten tersebut ditopang oleh ekosistem penting, ekosistem Batang Toru atau harangan Tapanuli. Nah, di sini ekosistem ini sampai hari ini dan sejak lama diprioritaskan untuk kepentingan banyak pembangunan dan investasi. Nah, sehingga banyak agenda pembukaan lahan untuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang eksploitatif tersebut. Nah, ini kemudian yang merusak kurang lebih 2.000-an hektar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kita hitung berkurangnya tutupan lahan di ekosistem harangan Tapanuli tersebut. Nah, kalau Bang, ini bagian dari gugusan Bukit Barisan yang wilayah topografinya itu berada di hulu-hulu pemukiman warga di Kota Sipolga, di Kota Pandan, Tapanuli Tengah, dan sepanjang sampai jalurnya ke wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu Batang Toru. Nah, ada banyak ini, namanya kenapa kita sebutkan ekosistem Batang Toru, karena mengikuti nomenklatur daerah aliran sungai Batang Toru tersebut, yang banyak dari sungai-sungai kecil dan sumber mata air itu hilirnya itu mengalir ke wilayah sungai Batang Toru. Makanya signifikansi ini sangat erat kaitannya antara kerusakan hutan ini mempercepat laju. Jadi gini, kawasan tersebut yang hutannya rusak tidak mampu lagi mendukung menampung air, sehingga kemudian air itu langsung turun ke wilayah hilir dan membanjiri pemukiman warga. Baik, gambarannya kita sudah dapat.
Saya mau mengajak lagi Mas Rian untuk melihat 7 perusahaan. Kalau tadi kita punya grafis, boleh di-play kembali. Baik, Mas Rian bisa merinci 7 perusahaan ini apa kegiatan-kegiatan yang memang menurut Walhi ini merusak. Apa saja boleh dirinci? Silakan. Yang pertama itu pertambangan emas. Nah, yang kedua itu PT Ageng Terusan Tambang Emas ya. Oke. Nah, kemudian juga PT NSHE merupakan perusahaan energi pembangkit listrik tenaga air, begitu juga dengan PT Sol pembangkit listrik tenaga geotermal, dan ada PLTM yang ada di Pahai Julu. Ini juga pembangunannya berada di lereng-lereng, Bang. Nah, jadi mengeksploitasi wilayah lereng dan bahkan badan sungai tersebut turut dibersihkan untuk infrastrukturnya. Ini kita duga keras kayu-kayu juga berasal dari proses pembangunan infrastruktur perusahaan energi tersebut, Bang. Makanya di video ini juga kita lihat di wilayah proyek PLTA salah satunya yang juga ada aliran-aliran kayu yang terbawa banjir, dan sebagian besar itu kayu yang bekas potongan ya, Bang. Baik, jika aktivitas mereka memang merusak lingkungan begitu, apakah tidak tercium oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas para perusahaan di wilayah sana, Mas Rian? Nah, ini kadang kita, Bang, yang perlu kita luruskan logikanya. Nah, banyak aktivitas tersebut, khususnya 7 perusahaan tersebut itu memiliki perizinan dan legal. Ini benar. Tapi memang dari proses legal tersebutlah, itu pengawasan itu kita harapkan itu perlu diperketat. Dan dalam memberikan perizinan, memang dalam kajian AMDAL, seperti contohnya PLTA, sejak dalam pengurusan dokumen AMDAL itu mereka sudah menyalahi secara administrasi sehingga kita gugat di tahun 2018. Nah, kemudian juga, Bang, gini, dari proses selama ini sejak Orde Baru sampai sekarang, penunjukan areal kawasan hutan tersebut itu dilakukan sepihak dan di belakang meja oleh pemerintah. Nah, sehingga banyak kawasan-kawasan hutan ekosistem yang menopang kehidupan dan punya fungsi keanekaragaman hayati penting dan fungsi hidrologis itu dikeluarkan statusnya menjadi non-hutan atau area penggunaan lain. Sehingga saat ini menjadi status hukumnya non-hutan, investasi ataupun pembangunan infrastruktur masuk ke area-area tersebut. Sehingga penebangan ini atas nama infrastruktur, atas nama investasi itu legal dilakukan. Nah, kemudian juga dari proses perubahan fungsi kawasan hutan tersebut itu kemudian memastikan praktek jual beli tanah hutan tersebut yang sampai sekarang sebenarnya fakta di lapangan adalah hutan alami tapi statusnya non hutan, sehingga kemudian juga diperparah dan ditambahkan bahwa kayu-kayu tersebut juga berasal, dan banjir ini juga dipicu misalnya aktivitas legal ya, Pak, dari pemegang hak atas tanah yang punya punya izin SIPU gitu, sistem informasi perkayuan gitu, yang dikeluarkan juga izin jual beli kayunya oleh Kementerian Kehutanan. Ini yang kita sayangkan. Memang statusnya non hutan gitu, tapi setiap siapapun yang punya lahan, seperti misalnya kita punya lahan non hutan tapi ada kayu. Kalau kayunya ditebang itu harus punya perizinan untuk pengangkutan bahkan penjualan kayu tersebut dari Kementerian Kehutanan. Baik, nah, ini yang harus. Ya, kalau tadi Mas Rian mengatakan bahwa memang semua perusahaan yang ada di sana masuk ke dalam kategori ilegal karena pengurusannya memang sesuai SOP begitu ya. Tapi kan ada fungsi lain, yaitu fungsi sosial. Menurut Walhi sendiri, bukan hanya memperkaya ataupun menguntungkan para perusahaan besar, bagaimana dengan masyarakat sekitar yang kemungkinan bisa disejahterakan dari hasil pengelolaan hutan tersebut? Ya, kita lihat di lapangan karena kita juga bekerja dengan masyarakat desa-desa sekitar area ekosistem Batang Toru tersebut, bahwa mereka itu juga tidak sepenuhnya bekerja di wilayah objek investasi tersebut.
Adapun mereka bekerja itu secara kontrak per 1 bulan, 3 bulan, tidak lama dan pekerja kasar. Itu pun tidak seluruhnya. Nah, ini juga yang menyebabkan kesenjangan sosial di antara masyarakat pedesaan sendiri. Ini juga menjadi fakta-fakta lapangan dari investasi yang berlangsung. Karena sebagian besar pekerja justru itu adalah berasal dari luar, bahkan luar negeri gitu. Nah, dari Tiongkok sana juga salah satunya. Karena salah satu pemodal seperti PLTA itu juga dari Tiongkok. Nah, eh, kemudian Bang, dari praktek tadi ya, alih fungsi status kawasan hutan dari menjadi non-hutan, kemudian juga memastikan alih fungsi dari hutan untuk pembukaan kebun-kebun sawit. Contoh misalnya di wilayah Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga itu, di atasnya banyak praktek alih fungsi lahan menjadi dibuka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu banyak dibuka lahan-lahan untuk kemudian ditanami kelapa sawit. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang juga belum berizin, yang sedang mengurus perizinannya, perizinan HGU gitu.